Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Muhammad Al-Kautsar, NIM 1901020048, ingin menyampaikan materi tentang sejarah Daulah Umayyah I di Syria. Ini yang merupakan tugas mata kuliah saya. Tugas saya dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang dibimbing yaitu oleh Bapak Muhammad Yusuf, MPD. Saya kuliah pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Araniri. Baik, langsung saja perlu saya sampaikan, yaitu pada materi pertama tentang pendahuluan. A. Latar belakang. Hampir semua sejarawan membagi dinasti Bani Umayyah menjadi dua, yaitu yang pertama, dinasti Bani Umayyah yang dirintis dan didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang berpusat di Damaskus atau Syria. Fase ini berlangsung sekitar 1 abad dan mengubah sistem pemerintahan dari sistem khilafah pada sistem kerajaan atau monarki. Dan kedua, dinasti Bani Umayyah di Andalusia atau Siberia yang pada awalnya merupakan wilayah taklukan Umayyah di bawah pimpinan seorang gubernur pada zaman Walid bin Abdul Al-Malik. Kemudian diubah menjadi kerajaan terpisah dari kekuasaan dinasti Bani Abbas setelah berhasil menaklukkan dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Di dalam makalah ini, saya akan membahas lebih rinci mengenai dinasti Bani Umayyah, mulai dari latar belakang berdirinya dinasti Bani Umayyah, perkembangan dan kemajuan, sistem pemerintahan, hingga faktor-faktor kemunduran dinasti Bani Umayyah. Kemudian yaitu kita masuk ke dalam materi. Yang pertama adalah pembentukan pemerintahan. Setelah Khalifah Ali meninggal dunia bulan Ramadan 40 Hijriah, penduduk Kufah mengangkat putranya Hasan menjadi khalifah mereka, walaupun sebenarnya dia tidak berbakat menjadi khalifah karena lebih suka hidup bersenang-senang. Pernah juga dia menentang Muawiyah dengan mengirim 12.000 orang pasukan untuk menyerang Muawiyah. Akan tetapi pasukannya kalah dan dia mengajak Muawiyah berdamai. Sementara itu, penduduk Syam pun telah mengangkat Muawiyah menjadi khalifah mereka semenjak peristiwa Tahkim. Berbeda dengan Hasan, dia didukung oleh tentara-tentara militan yang keperluan finansial mereka ditanggung Muawiyah. Apalagi tanah Syam yang kaya raya mendukung Muawiyah untuk hal itu. Nama lengkapnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdul Al-Syams bin Abdul Manaf bin Qusay. Ibunya Hindun binti Utbah bin Rabi'ah bin Abdul Al-Syam. Muawiyah dilahirkan di Makkah
5 tahun sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW dan masuk Islam bersama ayahnya Abu Sufyan, saudaranya Yazid, dan ibunya Hindun pada waktu penaklukan kota Makkah. Muawiyah adalah salah seorang yang ahli dan paling menguasai dunia politik. Cerdik, ahli siasat, penguasa yang kuat, dan bagus planningnya dalam urusan pemerintahan. Maka tidak mengherankan jika dia dapat menjadi gubernur selama 22 tahun pada masa Khalifah Umar dan Utsman 13-35 Hijriah dan menjadi khalifah selama 20 tahun, yaitu pada tahun 40-60 Hijriah. Sementara Hasan, nama lengkapnya adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Al-Muttalib. Dia dilahirkan di Madinah tahun ketiga Hijriah, cucu Nabi Muhammad SAW dari putrinya Fatimah. Namanya diberikan oleh kakeknya Rasulullah, dan Nabi sangat mencintai cucunya itu. Hasan dan Husain memberi rasa harum bagiku di dunia, kata Nabi Muhammad SAW. Hasan ikut dalam ekspedisi penaklukan ke Afrika Utara dan Tabaristan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ikut melindungi Khalifah dari serangan pemberontak dan ikut dalam perang Jamal dan Siffin bersama ayahnya. Hasan meninggal dunia di Madinah pada tahun 49 Hijriah karena diracun oleh salah seorang istrinya. Menurut orang Syiah, sudah berulang kali suruhan Muawiyah hendak meracun Hasan agar Muawiyah terbebas dari membayar kompensasi yang dipikulnya terus-menerus setiap tahun. Dengan demikian, dunia Islam sepeninggal Khalifah Ali terdapat 2 khalifah, yaitu di Kufah dan Syam. Suatu hal yang tidak perlu terjadi apabila dikaitkan dengan perlunya menciptakan persatuan di kalangan umat Islam. Maka tawaran Hasan untuk berdamai merupakan suatu hal yang tepat untuk mengatasi masalah itu. Itulah sebabnya waktu Hasan mengajak Muawiyah berdamai, langsung diterima Muawiyah, karena dia sangat berambisi menjadi khalifah. Walaupun Hasan mengajukan beberapa syarat bagi Muawiyah, hal itu tidak ada persoalan, asalkan jabatan khalifah diserahkan Hasan bin Ali kepadanya. Adapun syarat-syaratnya yaitu A. Hasan menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah dengan syarat Muawiyah berpegang teguh pada kitabullah dan sunnah Rasul, serta sirah atau perilaku khalifah-khalifah yang saleh. B. Agar Muawiyah tidak mengangkat seseorang menjadi putra mahkota sepeninggalnya dan urusan kekhalifahan diserahkan kepada orang banyak untuk memilihnya. C. Agar Muawiyah tidak menaruh dendam terhadap penduduk Irak, maka dia harus menjamin keamanan dan memaafkan kesalahan mereka. D. Agar pajak tanah negeri Ahwas di Persia diperuntukkan kepada Hasan dan diberikan setiap tahun. Agar Muawiyah membayar kepada saudaranya Husain sebanyak 5 juta dirham dari Baitul Mal. Yang ke F yaitu agar Muawiyah datang secara langsung ke Kufah untuk menerima penyerahan jabatan khalifah dari Hasan dan mendapat baiat dari penduduk Kufah. Yang kedua adalah pertumbuhan pemerintahan.
pada tahun 661 sampai 680 Masehi. Pada masa pertumbuhan ini mencakup masa pemerintahan Muawiyah pada tahun 661 sampai 680 Masehi atau bertepatan dengan pada tahun 40 sampai 60 Hijriah. Kemudian Yazid bin Muawiyah pada tahun 680 sampai 683 Masehi atau pada tahun 61 sampai 63 Hijriah. Kemudian Muawiyah bin Yazid yaitu pada tahun 63 Hijriah dan Marwan bin Hakam pada tahun 64 sampai 65 Hijriah. Yang pertama yaitu pada masa Muawiyah. Muawiyah sebagai khalifah pertama melakukan pemindahan ibu kota negara dari Kufah ke Damaskus karena dia sudah 22 tahun menjadi gubernur di daerah itu. Selain itu, dia mempunyai pendukung yang dapat diandalkan di sana. Sedangkan di Kufah hanya terdapat pendukung Ali yang beraliran Syiah. Selain itu, Muawiyah untuk pertama kali dalam pemerintahan Islam mempergunakan tenaga bodyguard untuk alasan keamanan. Juga Muawiyah membangun tempat khusus untuk dirinya di dalam masjid yang disebut dengan Maqsurah. Muawiyah juga memperkuat pemerintahan dengan mengembangkan armada angkatan laut, sehingga ketika itu dia telah memiliki 1.700 buah kapal. Dia pernah menyerahkan angkatan laut di bawah pimpinan putranya Yazid untuk merebut Konstantinopel pada tahun 668 sampai 669. Akan tetapi usaha ini gagal karena pertahanan kota tersebut sangat kokoh. Akibatnya banyak yang menderita korban jiwa dan kapal, sekaligus karena pihak musuh tetap menggunakan bom Yunani. Menjelang wafatnya dia mengangkat putranya Yazid sebagai putra mahkota yang mendapat dukungan dari para gubernurnya, tetapi mendapat tantangan dari para tokoh sahabat di Madinah, antara lain Husain bin Ali, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair. Karena hal itu bertentangan dengan janjinya pada Hasan dahulu. Oke, kemudian perlu kita sampaikan lagi yaitu pada masa kepemimpinan masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Masa pemerintahan Muawiyah digantikan oleh anaknya Yazid yang memerintahkan hanya selama 3 tahun, yaitu pada tahun 61 sampai 63 Hijriah. Akan tetapi, karena mendapat perlawanan dari penduduk Kufah, Basrah, dan penduduk serta sahabat-sahabat di Madinah, terutama di Mekah, Abdullah bin Zubair memberontak, maka pemerintahannya dihadapkan kepada kerusuhan-kerusuhan. Tahun pertama, dia membunuh Husain bin Ali di Karbala. Saat itu, penduduk Kufah mengundang Husain bin Ali untuk datang ke Kufah dan dijanjikan akan mereka angkat menjadi khalifah. Husain memenuhi undangan itu, walaupun kepergiannya ke Kufah dicegah beberapa sahabat. Tetapi Husain tetap berangkat dengan dikawal sekitar 200 orang, termasuk keluarganya.
Mendengar kedatangannya ke Kufah, maka Yazid memerintahkan gubernur Kufah, Ubaidillah bin Ziyad, untuk mencegat Husain. Ubaidillah bersama 4.000 tentaranya mencegat Husain di Karbala, 25 mil barat laut Kufah, dan mereka membunuh Husain dan rombongannya. Kepala Husain mereka penggal dan dikirim kepada Khalifah Yazid di Syam. Sementara badannya mereka kuburkan di Karbala. Demi mendapat kepala Husain, ternyata Yazid sangat menyayangkan kejadian itu dan mengutuk Ubaidillah bin Ziyad. Peristiwa itu terjadi yaitu pada tanggal 10 Oktober tahun 680 Masehi atau 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Sampai kini, hari pembunuhan itu diperingati kaum Syiah sebagai hari tragedi Karbala. Padahal ayahnya Muawiyah telah membunuh Hasan sebelumnya dengan menyuruh salah seorang istri Hasan untuk meracuninya. Tahun kedua, dia menjarah Madinah. Karena penduduk Madinah tidak mengakui kekhalifahan Yazid, bahkan mereka memecat gubernur yang diangkat Yazid serta mengusir gubernur tersebut bersama dengan seluruh keturunan Bani Umayyah dari Madinah. Bahkan menurut Ahmad Syalabi, mereka memenjarakan semua orang-orang Bani Umayyah yang ada di Madinah. Hal itu menimbulkan kemarahan Yazid. Oleh sebab itu, dia mengirim utusan dan meminta kepada penduduk Madinah agar mereka taat kepadanya tanpa peperangan. Akan tetapi mereka menolak permintaan itu. Maka Yazid mengirim tentara ke sana di bawah pimpinan Muslim bin Uqbah al-Murri, orang yang dikenal diktator dan kejam. Yazid berpesan kepadanya, ajaklah mereka agar membaiatku dalam batas waktu 3 hari tanpa peperangan, dan jangan menyerang mereka, kecuali setelah habis batas waktu 3 hari itu. Tetapi penduduk Madinah tidak mau membaiat Yazid, maka Muslim menyerang mereka dengan jurusan Al-Harrah. Kemudian yaitu kepemimpinan Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam menggantikan Muawiyah II sebagai khalifah. Dia bekas sekretaris Utsman bin Affan dan menjadi gubernur Madinah pada masa Muawiyah. Kini menjadi khalifah menggantikan Muawiyah II. Pada saat dia diangkat menjadi khalifah, sudah ada tentangan dari Abdullah bin Zubair yang pada masa itu sudah sejak Khalifah Yazid memberontak dan telah mendapat pengakuan dari penduduk Hijaz, Kufah, Basrah, dan sebagian penduduk Syam. Demikian juga dari kalangan Arab Utara di Syam yang telah ikut mengakui Abdullah bin Zubair menjadi khalifah. Sementara Arab Selatan berpihak kepada Marwan bin Hakam. Dalam menghadapi tantangan di atas, Marwan hanya dapat mengalahkan Arab Utara dan mereka menyatakan tunduk kepadanya. Dan juga dia meneruskan serangan ke Mesir. Penduduk Mesir pun menyatakan sumpah setia kepadanya. Akan tetapi, sebelum dapat mengalahkan penduduk Hijaz, dia wafat pada bulan Ramadan 63 Hijriah dan hanya memerintah selama 1 tahun. Sebelumnya dia telah membujuk anaknya Abdul Malik sebagai penggantinya. Kemudian yang ketiga yaitu masa kejayaan pemerintahan dan perkembangan ilmu. Masa puncak pemerintahan Daulah Umayyah berlangsung selama 30 tahun. Yaitu 685 Masehi sampai 715 Masehi. Yaitu pada masa Abdul Malik bin Marwan.
pada tahun 685 sampai 705 Masehi, dan putranya Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Abdul Malik yang menggantikan ayahnya Marwan sebagai khalifah adalah sebagai khalifah terbesar kedua sesudah Muawiyah dalam pemerintahan Daulah Umayyah, karena dia telah berhasil memadamkan banyak pemberontakan dan menata administrasi pemerintahan serta kemampuannya dalam mengendalikan berbagai urusan, sehingga dia berhasil membebaskan Daulah Umayyah dari carut marut yang merongrong daulah itu dan menggantinya dengan keagungan yang mempesona. Ada 3 hal pembenahan yang dilakukan Abdul Malik dalam pemerintahannya, yaitu pertama, menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di seluruh wilayah negara Daulah Umayyah. Sebelumnya, kantor pemerintahan di Syam memakai bahasa Yunani sebagai bahasa resmi, sedangkan di Mesir memakai bahasa Qibti, dan bahasa Arab hanya digunakan di Semenanjung Arabia sebagai bahasa resmi dalam administrasi negara, juga wilayah Persia dan provinsi-provinsi bagian timur. Yang kedua, menciptakan mata uang yang seragam di seluruh wilayah negara, dari mata uang dinar dan dirham disatukan menjadi mata uang rial sampai sekarang. Ketiga, pelayanan pos yang lebih disempurnakan dari yang selama ini ada untuk menghubungkan sebuah ibu kota dengan ibu kota lainnya di seluruh provinsi dan antar provinsi dengan negara. Kemudian pada masa Walid bin Abdul Malik, setelah Abdul Malik memerintah 20 tahun, dia mengangkat anaknya Al-Walid sebagai khalifah penggantinya. Khalifah Al-Walid mewarisi stabilitas politik yang memungkinkannya dapat membangun negara. Oleh sebab itu, dia memperluas Masjid Mekah, membangun Masjid Madinah. Di Syam sebagai ibu kota negara, dia membangun sejumlah sekolah dan rumah ibadah, serta membantu lembaga-lembaga sosial seperti yang menangani penderita penyakit kusta, lumpuh, dan buta. Al-Walid bin Abdul Malik melakukan perluasan wilayah di front timur mencapai titik terjauh dengan kecemerlangan di bawah 2 panglima perangnya, yaitu Qutaibah bin Muslim dan Muhammad bin Al-Qasim. Keduanya merupakan menantu Al-Hajjaj. Mereka telah berhasil menguasai India bagian barat, kini yang dinamakan dengan Pakistan, Bukhara, Samarkand, dan Sind. Akan tetapi, seluruh India baru dapat ditaklukkan pada penghujung abad ke-9 oleh Muhammad Ghaznah dari Daulah Ghaznawiyah. Penaklukan di front barat yang dilakukan Musa bin Nusair tidak kurang cemerlang dari front timur. Sebagai gubernur Kairawan, dia dapat meluaskan wilayah Islam sampai ke Spanyol. Pertama, Musa mengirim Tarif bin Malik bersama 500 pasukan untuk menaklukkan Spanyol pada tahun 710 Masehi. Kedua, Musa mengirim Tariq bin Ziyad bersama 12.000 pasukan pada tahun 711 Masehi. Ketiga, Musa berangkat ikut serta menaklukkan Spanyol pada tahun 712 Masehi. Proses penaklukan Spanyol akan diuraikan lebih berlanjut dalam bab pembahasan Islam di Spanyol. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban. Bangsa Arab pada waktu itu tidak membawa tradisi ilmu pengetahuan dan warisan kebudayaan ke negeri-negeri yang ditaklukkannya.
Jelasnya mereka tidak berwatak pecinta ilmu dan tidak pula memiliki kebudayaan yang berarti. Akibatnya, mereka menjadi murid dari bangsa yang ditaklukkannya, yang mempunyai kebudayaan dan tradisi keilmuan yang lebih tinggi, seperti bangsa Persia atau Iran. Ada tempat pusat kebudayaan pada masa Daulah Umayyah ini, yaitu Makkah, Madinah, Basrah, dan Kufah. Dua yang pertama terletak di wilayah Hijaz, sedang dua terakhir terletak di wilayah Irak, yang lebih dikenal dengan bekas kerajaan Persia. Dalam ilmu fikih, dikenal ulama Hijaz sebagai ahli al-hadis dan ulama Irak sebagai ahli al-ra'i. Di masa Daulah Umayyah, berkuasa lebih tepat dikatakan sebagai masa penyebaran benih kebudayaan yang hidup subur di masa Daulah Abbasiyah. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Daulah Umayyah ini ada ilmu-ilmu keagamaan atau nakliyah, seperti ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu bahasa, ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan ilmu arsitektur. Kemudian yang keempat yaitu kemunduran pemerintahan. Masa ini mencakup 8 orang khalifah, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Al-Walid bin Yazid, Yazid bin Al-Walid, Ibrahim bin Sulaiman, dan Marwan bin Muhammad. Faktor-faktor jatuhnya Daulah Umayyah adalah antara lain: 1. Ketidakmampuan para khilafah. Hal ini terlihat pada khalifah-khalifah sesudah Hisham. Mereka tidak mampu menjadi khalifah. Ditambah dengan kebejatan moral, mereka lebih menghabiskan waktu untuk berhura-hura daripada mengurus negara. Nampaknya kemakmuran membuat mereka kehilangan vitalitas kerja. Yang kedua, gerakan oposisi kaum Syiah. Kelompok Syiah tidak bisa melupakan perlakuan orang-orang Umayyah terhadap Ali dan putranya Husain. Oleh karena itu, mereka melakukan gerakan oposisi. Mereka membangun aliansi dengan kaum Sunni dan dari Bani Abbas. Semenjak pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, keikhlasan mereka kepada keturunan Nabi menarik hati rakyat. Bahkan orang-orang Sunni yang saleh melihat khalifah telah tenggelam dalam kesenangan duniawi dan melalaikan agama, semakin motivasi mereka bergabung dengan kaum Syiah ini. Yang ketiga yaitu rasa tidak puas Muslim non-Arab. Perlakuan pemerintah yang menganaktirikan Muslim non-Arab, baik secara ekonomi maupun sosial, membuat mereka gusar terhadap Daulah Umayyah. Karena secara ekonomi, mereka Muslim non-Arab tidak dikecualikan dari membayar pajak seperti yang dibayar non-Muslim. Secara sosial, mereka tidak boleh duduk dalam pemerintahan dan tidak boleh menjadi imam sholat. Padahal mereka telah memiliki kebudayaan yang lebih tinggi dari bangsa Arab. Yang kelima yaitu daftar nama para khalifah Daulah Umayyah di Syria.
Ada 14 khalifah pada masa Daulah Umayyah di Syria. Yang pertama, Muawiyah. Yang kedua, Yazid bin Muawiyah. Muawiyah bin Yazid. Marwan bin Hakam. Abdul Malik bin Marwan. Kemudian putranya yaitu Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisham Abdul Malik, Al-Walid bin Yazid, Yazid bin Al-Walid, Ibrahim bin Sulaiman, dan Marwan bin Muhammad, yaitu pada tahun 744 sampai 750 Masehi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi